setiap negeri atau setiap bangsa itu pasti akan pernah mengalami pasang surut dalam kejayaannya atau titik baliknya. Kota Atlantis di zaman dulu gitu. Berarti kan bayanganku ini kan kotanya megah. Tapi ini juga mungkin bagian dari negeri yang lebih besar. Nah, apakah Alif melihat di situ hal yang seperti aku bilang? Ada masa di mana bangsa ini sebagai bangsa yang mengekspansi. Ada juga masa-masa di mana bangsa ini diekspansi oleh bangsa lain. Nah, mungkin di masa yang saya lihat di tempat itu, mungkin ada bangsa lain yang datang ke sini untuk hal-hal tertentu dengan tujuan tertentu. Ada masa ribuan tahun masyarakat Sumatera itu membangun hubungan yang harmonis dengan alam dan satwa. Dan beberapa satwa yang terkenal itu kan ada gajah dan harimau Sumatera. Nah, ada peneliti atau arkeolog itu yang pernah menyampaikan, mengungkapkan penelitian tentang adanya fosil-fosil gajah yang berusia sekitar 16.000 sampai 27.000 tahun lah di Pulau Sumatera itu. Ketika pasukan bergajah itu melewati darat dari wilayah barat ke arah timur, kemudian sampai di kota tersebut, lalu lanjut ke wilayah Basemah di masa lampau, lalu sampai ke wilayah yang kita kenal sebagai Krakatau. Di masa dulunya kan tadi saya cerita, seperti ada tebing besar atau benteng kayak, tapi dari tebing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mas. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Time Travel, di episode kita kali ini tetap dengan obrolan yang santai kali ya. Tidak santai juga. Santai dan keren gitu tentang kisah Nusantara di zaman yang dulu ya. Karena aku juga nggak tahu nih masanya berapa. Nah, kalau kita lihat di media massa atau di literasi pada umumnya saat ini, banyak orang yang sudah bicara bahwa Indonesia itu tempat adanya Atlantis gitu kan. Itu udah banyak gitu. Tapi kan hingga saat ini kan banyak orang masih mengajukan bahwa daerah lu potensial nih sebagai daerah yang disebut sebagai Atlantis gitu. Nah, menurut salah satu literasi yang aku udah pernah baca gitu, ada yang mengatakan tuh bahwa di balik keindahan alam dan juga pesona budaya yang unik di pulau ini, ternyata mereka tuh menyimpan satu misteri kuno gitu terkait dengan Atlantis. Nah, menurut kepercayaan setempat, ada sebuah legenda kuno tentang sebuah kota megah yang pernah berdiri di wilayah yang sekarang tenggelam dan kemudian menjadi lautan yang ada di sekitar Pulau Nias. Nah, buat sobat Time Travel yang ada di Pulau Nias dan di sekitarnya, episode kali ini adalah cerita tentang wilayah kalian. Mungkin nanti kalian bisa komen tentang kota Nias itu dan legendanya, karena nggak banyak yang diceritakan legendanya di literasi yang ada di internet atau di tempat-tempat yang lain. Nah, legenda ini nih masih menyimpan misteri nih, Lev, karena belum terpecahkan hingga saat ini, karena mungkin itu jejak budaya kunonya itu masih ada di kedalaman laut ya gitu, dan nggak banyak orang yang meneliti tentang atau eksplorasi lebih jauh tentang arkeolog kelautan yang ada di wilayah tersebut. Nah, kalau dari pandangan spirit Alif sebenarnya, melihat kota yang hilang di Nias itu seperti apa sih, Liv? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang Nias, akhirnya dengan izin Yang Maha Kuasa tentunya saya
diperlihatkan kepada masa yang lampau, di mana ada sebuah kawasan yang cukup besar. Dari kejauhan itu rame, Mas. Rame, terus luas, indah pada masanya, dan terlihat modern juga pada masanya. Oke. Nah, yang saya lihat pada waktu itu, kawasannya itu punya bentuk bangunan yang kebanyakan dari struktur batu. Tapi beda, batunya bukan batu-batu yang, maaf, purba. Kalau batu-batu megalit itu kan besar-besar yang kayaknya nggak ada pahatan gitulah ya. Ini udah teratur berarti gitu. Nah, ini kelihatan kayak udah ada arsiteknya gitu. Ada apa istilahnya, ada bentuknya lah ya. Jadi kayak mungkin itu entah dipotong atau diapa. Jadi disusun bentuk-bentuknya lalu menjadi sebuah bangunan yang entah itu rumah, entah itu apapun gitu. Nah, yang saya lihat mayoritas bangunan batu-batu di sana itu punya atap yang kayak jerami, Mas. Tapi lebih ke arah ijuk sih, karena warnanya itu hitam kecoklatan, tapi ada juga yang hitam keabu-abuan. Dan kelihatan dari jauh itu detail-detail jerami, cuman dia kayak kaku banget. Dan itu seakan-akan membuat struktur bangunan itu jadi tahan air, ya, tahan angin, kayak gitu-gitu. Kalau di rumah tradisionalnya ada nih sebenarnya. Pakai juga jerami juga, itu kayak Oma Hada sama Oma Sebua lah kayak gitu. Itu lanjut. Nah, kemudian orang-orang di sana itu punya aktivitas yang sama seperti umumnya pada aktivitas masyarakat di zaman lampau, yang tetap sama kita juga mirip, karena mereka juga berdagang, mereka juga ada pertanian agak ke sebelah bukitnya lah, itu ada kan itu ada pesisirnya, ada juga yang mengarah ke arah bukitnya. Nah, pertanian itu banyak ke arah sana. Terus ada juga yang mereka kelihatannya beternak, karena ada beberapa hewan juga kadang hilir mudik ya, misalkan kayak sapi, model kayak gitu. Kemudian juga ya anak-anak bermain. Terus juga ada di beberapa lokasi itu kayak saya tuh ngelihat semacam entah itu kayak alun-alun atau mungkin cuman sekedar lapangan yang dimana di situ aktivitasnya kebanyakan orang-orang cuman ya mungkin bermain atau ngobrol, bertemu ya sebatas itulah, rekreasi yang sederhana. Nah, terus kalau diperhatiin lagi ternyata saya lihat ada jalur besar yang mengarah dari barat ke timur, dan itu aktivitasnya cukup padat. Jadi aktivitas di sana itu ya transportasi yang kayak pedati, terus juga ada kudanya, ada gerobaknya, macam-macam itu. Dan itu rame sekali, Mas. Tempat itu, si wilayah itu, atau mungkin saya nyebutnya sebagai kota, itu seperti tempat bersinggah bagi orang-orang yang dari arah barat menuju ke arah timur. Jadi bersinggahnya di tempat itu. Makanya tempat itu kalau saya lihat dari jauh awalnya itu rame, dan tadi saya bilang seperti modern pada masanya, indah pada masanya. Mungkin karena untuk menyambut orang-orang itu, jadi kayak semacam rest areanya kan harus bagus. Jadi orang tertarik ke sana. Mungkin juga ketika orang-orang berada dari wilayah barat yang entah dari negeri mana menuju ke arah timur, di situ kan juga mereka membawa kebudayaannya, mereka bawa dagangannya, macam-macamnya, akhirnya jadi berbaur, jadi menambah kesan indahnya, estetiknya, dan ekonomi juga mungkin naik ya. Jadi akhirnya bagus lah tempat itu. Nah, terus kalau di masa itu dengan masa sekarang kan beda sebetulnya peta wilayahnya. Terus juga sebetulnya kalau diperhatiin detail-detail kecil yang sebetulnya unik kalau bisa saya ceritain. Jadi kalau tadi saya bilang wilayah itu modern pada masanya, indah pada masanya, tapi ternyata di balik modernnya itu mereka juga berbaur dengan hal-hal yang mungkin bisa saya bilang sebagai kebudayaan lokal atau masa aslinya atau masa lebih dulunya lagi. Karena walaupun mereka punya struktur bangunan yang udah bagus, walaupun cuma dari batu, tapi tetap bagus, tetap indah. Dan di situ kan juga ada semacam tata pemerintahannya, entah itu kerajaan atau apa ya, tapi itu seperti ada sistem pemerintahannya, makanya teratur. Dari hal-hal detail itu yang makanya saya bilang itu indah pada masanya, karena modern bercampur dengan kebudayaan lokal yang mungkin itu memang lokal atau mungkin juga percampuran dari wilayah atau negeri yang lain yang singgah di situ orang-orangnya. Udah ada besi belum? Ada, Mas. Udah. Ada, tapi memang pada masa itu yang saya lihat cukup banyak yang menggunakan batu-batuan dan kayu-kayu. Besi tetap ada, entah itu untuk
apa namanya, untuk misalkan ada model-model kayak senjata juga ada, terus juga bentuk-bentuk yang lain juga ada, kayak misalkan rangka dari besi juga ada, tapi mayoritas menggunakan batu dan kayu. Udah modern dong ya. Makanya tadi saya bilang modernnya pada masanya, tapi bercampur dengan hal-hal yang lokal itu, Ya, gitu. tradisi lah Tradisi gitu ya. itu. Nah, kan kalau yang dikatakan sama leluhurnya itu kan ada yang bilang itu juga ada keturunan orang Goa lah ya gitu ya gitu. Nah, penampilan orang-orangnya di sana itu gimana? Sebetulnya penampilan di sana tuh bersih-bersih, Mas. Hmm? Kalau kita ini orang Nusantara, orang Indonesia di zaman sekarang kan mayoritas kulitnya sama mata, iya gitu betul. kan. Bahkan lebih gelap lagi, kayak saya kan gelap nih, gitu kan, kena matahari juga. Nah, cuman pada masa itu di tempat itu cakep-cakep, Mas. Jadi mereka tuh punya kulit-kulit yang bersih, yang kelihatannya kayak bukan orang Nusantara zaman sekarang lah gitu. Ya mungkin di kisah-kisah yang pernah kita bahas ya kurang lebih orang-orangnya kayak gitu, dengan perawakan yang bagus, matanya juga besar-besar, alisnya tebel, rambutnya juga ada yang lurus, ada yang kayak ikal bergelombang gitu. Laki-laki perempuannya pokoknya cakep-cakep lah gitu ya, gitu lah. Terus juga posturnya kan jauh lebih tinggi daripada kita di masa sekarang. Karena ini masanya juga kelihatannya sih lumayan jauh gitu, karena daratannya juga lebih panjang dari yang ada di peta sekarang. Nah, apa? Ya, oke. Sorry, kalau kayak mereka yang bilang itu bahwa ada cerita leluhur bahwa ini kan kota Atlantis zaman dulu gitu. Berarti kan aku bayanganku ini kan kotanya megah, tapi ini juga apa ya? Mungkin bagian dari negeri yang lebih besar. Nah, apakah Alif ngelihat di situ hal yang seperti aku bilang? Sebetulnya kan itu saya ngelihat landscape wilayah kotanya bisa dibilang. Saya nggak lihat yang lebih jauh lagi pada saat itu. Oke. Cuman logika saya berkata, kalau misalkan ada jalur besar yang dari barat ke timur dan itu banyak orang singgah di sana, artinya jangan-jangan wilayah ini juga bagian dari wilayah dari negeri yang besar pada masa itu. Karena kan kalau suatu negeri nggak mungkin dia cuma berdiri sendiri, atau ada satu kota dia cuma berdiri sendiri, jaya sendiri. Pasti kan ada penopang-penopang di tempat-tempat yang lainnya. Betul. Atau mungkin ini juga bagian dari negeri yang tadi saya bilang itu. Iya. Nah, sorry Liv, aku potong. Kenapa kota-kota yang tenggelam di bawah laut itu kebanyakan itu diidentikan dengan Atlantis? Kalau menurut saya, dari apa yang pernah saya lihat dan informasi yang saya dapatkan, pertama kan Atlantis itu istilah dan sebutan dari Plato. Betul. Yang dikembangkan oleh banyak orang-orang dari barat yang akhirnya juga tersebar ke kita budaya di timur. Kemudian Atlantis digambarkan sebuah kota atau ibu kota, tapi nggak pernah diceritakan itu dari sebuah negeri mana. Betul. Dan selama ini orang selalu terfokusnya ke ibu kota Atlantisnya. Iya, yang pencarian itu doang terbatas. Kita juga nggak tahu apakah yang selama ini orang bahas lokasi A, lokasi B itu bagian dari itu Atlantis atau bukan. Bahkan apa yang kita ceritakan ini itu Atlantis atau bukan. Karena tadi saya bilang bahwa kota ini bisa jadi adalah bagian kota dari negara yang lebih besar pada masa itu. Dan kenapa orang banyak merujuk setiap yang tenggelam, wilayah tenggelam itu dihubungkan dengan Atlantis? Ya karena dalam literasi Plato pun kota Atlantis tenggelam. Dan akhirnya orang jadi banyak menghubung-hubungkan setiap yang tenggelam itu pasti Atlantis. Apalagi kisah-kisah di masa lalu kan selalu seakan-akan megah, superior gitu, mewah dan hal-hal seperti itu, maju. Padahal kita juga nggak tahu lokasi aslinya di mana. Atau jangan-jangan memang Atlantis itu ya bagian dari negeri yang lebih besar lagi. Gitu. Dan barangkali juga namanya juga belum tentu Atlantis. Dan namanya juga belum tentu Atlantis, karena Atlantis kan penamaan dari Plato. Gitu. Karena ketika saya pergi ke sana itu beberapa waktu, dalam beberapa masa, dengan izin Yang Maha Kuasa, secara spirit tentunya di masa lampau, ada satu kisah menarik yang mungkin bisa sedikit saya ceritain. Ada kejadian pada waktu itu di wilayah yang dari tadi kita bahas. Kalau saya ngelihat ke arah pantai, ke arah pesisir lautnya, yang lebih ke selatan lagi, itu seperti ada rombongan yang menggunakan, kalau saya bilangnya itu mudahnya kapal, tapi bukan kapal yang kayak kita lihat sekarang. Jadi model kapalnya itu
dia dari kayu-kayu yang panjang, karena kan zaman dulu pohon-pohonnya juga banyak gede-gede banget Besar, ya, iya, besar-besar banget diameternya. Dan itu antara satu batang kayu dengan batang-batang kayu yang lain itu seperti diikat oleh tali yang kuat dan tebel banget, dan itu berjejer Mas, panjang banget. Oke. Dari ujung sampai ujung tuh panjang banget, dan di setiap itu ada gajahnya. Dan mungkin kalau dikisarkan itu sekitar ratusan mungkin gajahnya. Jadi kayak rombongan pasukan besar. bergajah Iya, gitu. Itu nyusurin dari wilayah barat ke arah wilayah timur. Dan pada masa itu mereka itu sempat singgah di wilayah kota yang tadi Olive cerita. diceritakan. Oke. Mungkin kalau di bahasa sekarang itu kayak rakit ya. Cuman kalau orang mengenal rakit itu kan dari bambu ya. Cuman ini dari kayu-kayu batang pohon yang besar kali. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi dibikin sedemikian rupa supaya ada tempat lah, ada ruang di situ untuk mereka bisa berjajar gitu. Nah, jadi itu kayak semacam ada batang pohon, batang kayu yang itu dibentuk sedemikian rupa, dan di situ ada semacam kayak entah rumahannya atau di situ bisa untuk masuk orang lah gitu, dan beberapa barang mungkin. Nah, rombongan besar itu kalau saya lihat mengarah dari barat ke timur. Kalau diperhatiin lebih detail lagi, ternyata mereka punya banyak, selain gajah ya ada kuda, ada orang-orang juga. Itu kelihatan cukup jelas lah dari pesisir pantai. Nah, terus mungkin ada yang bisa saya sampaikan, ternyata dari informasi yang saya dapatkan dan dari apa yang saya lihat juga, bisa dikategorikan ada 3 jalur yang dilewati oleh si pasukan besar itu. Jadi nggak cuma dari laut itu, Mas. Ternyata juga ada dari wilayah utara, yang mana itu pernah kita bahas di episode sebelumnya. Ada, bisa dikatakan Sungai Purba pada masa itu. Ada lewat situ juga. Terus juga ada yang lewat darat. Nah, kemudian yang lewat darat ini dari wilayah barat ke arah timur, mereka sempat singgah di kota yang dari tadi kita bahas. Karena kan di situ ada jalur transportasi atau mungkin jalur perdagangan yang tadi yang tadi Alif cerita. Ya. Itu yang dipakai juga. Mereka juga lewat situ, dan singgahlah mereka di kota itu dengan pasukan yang lumayan banyak pada masanya, karena gajahnya juga besar-besar. Ketika mereka datang dengan gajah besar, pasukan yang lumayan banyak, itu ada rasa yang geter gitu di dada. Ibaratnya tiba-tiba gitu, kayak tiba-tiba. Kalau orang nggak tahu kan mungkin, loh ini ada apa kan gitu kan. Nah, singkatnya dari apa yang saya ketahui, informasi yang saya dapat, seakan-akan terjadi miskomunikasi antara pemerintahan setempat dengan pasukan yang baru datang. Jadi akhirnya jadi ada konflik di sana. Dan mungkin bisa dikatakan sebagai perang kecil lah, dan itu lumayan chaos juga pada masa itu. Gitu. Nah, kotanya itu hancur berarti? Sebetulnya ada yang hancur, tapi nggak sampai rata gitu. Karena itu cuma sebagai kesalahpahaman aja sebetulnya. Karena dari apa yang saya dapatkan informasinya, sebetulnya pasukan bergajah itu cuma sebagai singgah. Melintas. Gitu kali ya. Kalau bahasanya musafir lah gitu. Melintas aja situ, mungkin istirahat dan lain-lain untuk melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Tapi bagi pemerintahan setempat itu menjadi ancaman, seakan-akan ancaman. Mungkin entah ya miskom lagi, lagi-lagi miskom gitu ya. Jadi akhirnya ada konflik itu. Gitu. Sebenarnya menarik sih melihat ini kan ada pasukan besar ya. Sebenarnya tujuannya kemana, apa gitu kan ya. Nah, ternyata sebetulnya gini, kalau setiap negeri atau setiap bangsa itu pasti akan pernah mengalami pasang surut dalam kejayaannya atau titik baliknya. Sama seperti Sundaland, sama seperti Nusantara di masa lampau sampai yang pernah kita kenal di sejarah, bahwa ada masa di mana bangsa ini sebagai bangsa yang mengekspansi, ada juga masa-masa di mana bangsa ini diekspansi oleh bangsa lain. Nah, mungkin di masa yang saya lihat di tempat itu, mungkin ada bangsa lain yang datang ke sini untuk hal-hal tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi akhirnya ya konflik di situ. Padahal niatnya juga untuk nggak ke situ sih, Mas, kelihatannya. Jadi salah paham. Nah, Alif, terkait tadi Alif cerita tentang pasukan gajah yang melintasi kawasan tersebut atau kota tersebut lah. Itu kan aku membaca nih ada literasi lagi nih. Jadi
ada masa ribuan tahun masyarakat Sumatera itu membangun hubungan yang harmonis dengan alam dan satwa. Dan beberapa satwa yang terkenal itu kan ada gajah dan harimau Sumatera. Nah, ada peneliti atau arkeolog itu yang pernah menyampaikan, mengungkapkan penelitian tentang adanya fosil-fosil gajah yang berusia sekitar 16.000 sampai 27.000 tahun lah di Pulau Sumatera itu. Nah, sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan cerita yang tadi Alif sampaikan? Apakah itu masa yang mengawali era gajah itu ada di Sumatera? Oke. Dari yang saya lihat tadi kan saya ceritakan bahwa ada pasukan dengan gajah yang cukup besar dari arah barat ke timur, kemudian singgah di tempat itu, kemudian melanjutkan juga perjalanan ke wilayah lebih timur lagi, terus juga ada wilayah Basemah salah satunya. Iya, kita pernah bahas di episode Basemah, dan itu juga ciri khas sekali dengan gajah, ada patung-patung gajah. Iya, ada patungnya. Terus juga ada patung yang terkenal sampai sekarang, orang meluk gajah juga gitu, dengan megalitik yang besar itu. Sampai ke wilayah yang lebih timur lagi dan mentok ada tebing besar yang ada di Krakatau di masa lampau. Nah, mungkin dari literasi yang ada dan dari apa yang saya lihat, mungkin fosil-fosil itu juga bagian dari kisah itu juga, mungkin juga bukan. Karena kan pasti ada kisah-kisah sejarah yang lain lagi yang bukan cuman itu, tapi ada yang mungkin lebih dulu lagi atau mungkin yang masa setelahnya dan hal-hal lainnya. Iya, karena rentangnya panjang sekali ya, Liv, dari 16.000 sampai 27. Iya, karena rentangnya banyak gitu. Nah, terus kalau misalnya gajahnya itu sendiri, Liv, yang Alif lihat itu ciri-cirinya seperti apa dan dia banyak digunakan untuk seperti apa sih? Dari yang saya lihat, gajah itu jauh lebih besar daripada gajah yang kita lihat di zaman sekarang, misalkan di kebun binatang. Dan kulitnya itu juga kelihatannya tebel banget, Mas. Dan sebetulnya kalau kita ngelihat dari jarak yang cukup dekat itu menyeramkan. Dan punya gading yang besar dan panjang, melengkung juga panjang gitu. Dan itu juga ditunggangi sama orang juga. Dan mereka beriringan dalam rombongan yang besar, ada kudanya, ada orang yang berjalan juga. Nah, orang-orang yang berjalan ini ada hal yang unik yang tadi saya ceritain juga, bahwa pasukan-pasukan ini punya berbagai macam senjata. Salah satunya mereka menggunakan senjata yang terbuat dari pegangan itu tongkat kayu, terus ujungnya itu diikat sama batu yang tajam atau juga batu yang besar. Jadi kayak semacam gada kayak gitu. Iya, nah, itu salah satu ciri khas yang unik. Ciri khasnya. Nah, tadi Alif kan katakan ada tumbak kayu, terus di atasnya ada batu yang dilancipkan gitu. Nah, ada nggak sih yang pakai tombak besi atau nggak pedang gitu? Ada, Mas. Atau tameng? Ada. Tadi saya cerita kalau mereka membawa berbagai macam senjata, tapi ada satu yang unik, yaitu tombak dari kayu dan batu yang diikat itu, yang lancip. Banyak. Mereka juga membawa yang terbuat dari besi, senjata-senjata dari besi. Tetap gitu. ada juga. Jadi mereka itu seakan menggabungkan dua kebudayaan, yang lebih modern itu dari besi, juga mereka nggak meninggalkan kebudayaan yang lama. Dan itu juga tadi di awal saya cerita tentang kota itu. Ternyata kota itu juga menggunakan prinsip yang sama. Entah itu mungkin karena seringnya hilir mudik orang-orang dari wilayah pertukaran budaya. Ya, negeri yang lain, akhirnya jadi menetap kebudayaan di situ. Jadi tertinggal dan berkembang di situ. Yang mana menggunakan ada besinya juga, tapi juga tetap tidak meninggalkan yang batu-batuan itu. Gitu. Nah, kan kalau di bayanganku itu kan di masa yang lalu itu kan landscape-nya itu kan satu kesatuan ya, utuh gitu. Nah, sebenarnya ada dua pertanyaan nih. Kenapa gajah-gajah yang tadi Alif sebutkan itu kok nggak sampai ke wilayah-wilayah yang lebih jauh dari Sumatera? Itu yang pertama. Yang kedua adalah budaya, terkait budaya. Padahal kan kalau misalnya kita lihat Pulau Nias itu kan nggak jauh dari Sumatera Barat lah ya, kalau secara geografis. Tapi kenapa budayanya itu kok sangat jauh lah ya gitu, tidak terlalu mirip gitu? Oke. Yang pertama tadi bahwa ketika pasukan bergajah itu melewati darat dari wilayah barat ke arah timur, kemudian sampai di kota tersebut, lalu lanjut ke wilayah Basemah di masa lampau, lalu sampai ke wilayah yang kita kenal sebagai Krakatau. Di masa dulunya kan tadi saya cerita, seperti ada tebing besar atau benteng kayak, tapi dari tebing. Iya, kita pernah tebing cerita alami di besar, episode itu. yang mereka itu
nggak bisa melewati batas itu untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Jawa, gitu. Kemudian kalau misalkan di Jawa sendiri itu tetap ada gajah, tapi mungkin dari kisah-kisah sejarah di masa lalu juga di kisah-kisah yang lain maksudnya. Nah, kemudian karena mereka dari arah barat ke timur itu tidak bisa melintasi tebing besar itu, akhirnya mereka menetap dan kemudian gajah-gajah itu juga beranak pinak mungkin sampai ke masa sekarang. Di Sumatera akhirnya terkenal bahwa banyak gajah. Itu juga mungkin salah satunya. Juga ada gajah-gajah dari mungkin dari sejarah-sejarah yang lain. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, kenapa antara wilayah Nias dengan Sumatera Barat ya, itu berbeda? Karena di masa lalunya kota itu kan sebetulnya juga bukan di Pulau Niasnya, tapi di wilayah yang udah lebih jadi tenggelam itu ya. Ya, kota itu sudah tenggelam yang udah berada di bawah laut. Nah, kota itu kan tadi saya cerita seringkali didatangi oleh orang-orang dari berbagai wilayah dari barat ke timur, melintas dari barat ke timur. Nah, karena mereka itu banyak dari berbagai negeri, akhirnya kan wilayah ini punya kondisi di mana harus tetap siaga karena pasti tempat yang banyak dikunjungi oleh orang asing itu kemungkinan besar punya ancaman-ancaman yang skalanya juga rentan, yang tinggi, skalanya tinggi. Akhirnya kekuasaan pada masa itu, pemerintah di masa itu mendorong istilahnya mendorong hati para pemuda-pemuda, para kesatria-kesatria untuk bisa belajar ilmu bela diri, ilmu-ilmu spiritual yang tingkatnya juga tinggi. Jadi kebudayaan-kebudayaan itulah yang akhirnya mungkin juga menjadi terbawa sampai ke Pulau Nias di masa sekarang, dan itu juga berbeda kan dengan wilayah Sumatera Barat, karena ya wilayah itu dekat dengan Pulau Nias yang sekarang, dan itu jauh juga dari wilayah Sumatera Barat, makanya ada perbedaan. Makanya kalau di Nias sekarang kan terkenal dengan lompat batu, salah satunya. Kalau pemuda laki-laki itu mau menikah harus bisa melewati berapa ketinggian lah gitu, berapa meter itu lompatin batu. Nah, pada masa dulunya di wilayah kota tersebut ya, bagian itu untuk mempertahankan wilayah kota tersebut dari ancaman-ancaman yang mungkin bisa terjadi karena hilir mudiknya orang-orang dari negeri lain gitu. Jadi ya mereka harus tetap waspada lah dengan ilmu kesatriaannya gitu. Liv, kalau serbuannya itu nanti ke arah yang lebih timur lagi, itu ada hubungannya dengan temuan fosil yang ada di Jawa Tengah nggak? Itu yang kayak di Tegal itu loh. Mungkin Mas, tapi itu kita bahas di lain kesempatan aja ya. Oh iya Liv, tadi terkait juga dengan literasi tentang legenda. Nah, aku kan nggak banyak mengungkapkan ya legendanya seperti apa, karena itu lebih terasa seperti berita artikel aja gitu. Nah, mungkin sobat-sobat time travel yang ada di Pulau Nias bisa menceritakan lebih detail lagi tentang legenda yang mereka miliki tentang kota yang hilang di bawah laut. Oke, mungkin itu dulu ya, Liv. Oke, sobat time travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.